muda tetap semangat, karena yang tua aja bisa lakukan, masa yang muda nggak bisa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Rinto Box. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saya doakan kita dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga dan tidak kurang satu apapun. Teman-teman, hari ini saya akan membicarakan tentang seseorang yang sangat luar biasa dengan usianya 65 tahun. Semangat beliau luar biasa. Berkeliling Indonesia dengan bersepeda. Beliau adalah John MC. Oke teman-teman, saat ini sekarang saya berada bersama beliau di Jalan Langka Daeng Pasewang, tepatnya di kedai kopi Om Amran. Satu provinsi itu Om, selesaikan dulu semua kabupaten kota madya, dan itu tidak bolak-balik Om, nggak ada bolak-balik antar kabupatennya. Loop ya? Dia loop, dan seperti air mengalir gitu Om. Jadi ini nanti besok berarti ke ini, ke selatan. Nah, saya bacain Om ya, untuk Sulawesi Selatannya. Saya bacain Om. Jadi saya mulainya dari Malili, Luwu Timur, Luwu Utara, Masamba, Palopo, Toraja Utara, Tanah Toraja, lalu ya Belopa, Luwu, Wajo Sengkang, Topeng, Bone, Sinjai, Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, sekarang sampai Makassar. Setelah itu saya akan dari Makassar ke Maros, lalu Pangkep, lalu Baru, lalu Parepare, Pinrang, Pangkajene. Semuanya satu kali jalan Om. Konsekuensinya naik gunung, turun gunung harus dijalani. Tapi murni dengan saya nih John. Minat sama itu resminya. Saya pesepeda, karena ada sepedanya. Saya sedang jalan keliling Sulawesi. Setelah sebelumnya keliling Sumatera dan Kalimantan, ke semua kabupaten kota madya yang ada di setiap pulau. Jadi seperti Sumatera itu ada 10 provinsi, tapi semua kabupaten kota madya saya datangi, dan saya membawa buku untuk diisi di kantor bupati atau wali kota, di Polres gitu ya, untuk bukti bahwa saya benar-benar sudah sampai di sana, karena buku-buku itu diisi, ditanda tangan dan dicap, dan yang nulis itu juga ada NRP-nya gitu loh, jadi lengkap seperti itu. Dan sekarang di Sulawesi saya memulai dari Sulawesi Tenggara dulu. Jadi rinciannya, wah ada kopinya dulu, nggak apa-apa, makan dulu baru ntar loh ya. Untuk Sulawesi itu ada 6 provinsi, mulai dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, urutannya, lalu Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Dan setiap provinsi saya harus selesaikan dulu semua kabupaten kota madyanya, baru pindah provinsi lain. Jadi setelah Tenggara yang ada 15 kabupaten, 2 kota madya, sekarang pindah di Sulawesi Selatan yang ada 21 kabupaten dan 3 kota madya. Sampai sekarang nih, sampai di Makassar baru 15 kalau nggak salah. Jadi dari 24 masih ada 9 lagi. Itu untuk selesaikan seluruh kabupaten kota madya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saya jalani itu semua murni dengan bersepeda, kecuali nyebrang pulau ya, karena di Tenggara itu kan ada 4 pulau sebetulnya. Satu Buton, lalu Wakatobi, lalu ada Pulau Muna, lalu ada Pulau Woni gitu. Dan itu semua di situ ada kantor bupati wali kotanya. Jadi saya datang gitu. Oke, saya ingin tahu Om John tentang perjalanan selama ini. Sambil makan ya? Ya, apa-apa, sambil makan. Jam berapa nih? Jam 2 kali ya, baru makan. Ya silakan Om John. Ya. Jadi petualang kayak begini nih. Jam makannya nggak jelas, tapi bukan berarti di jalan nggak makan. Ada cemilan-cemilan yang saya makan. Jadi
itu kan sebagai pengganti makanan sebelum kita memang makan berat gitu. Jadi memang seperti itulah biasanya saya gitu teman-teman ya. Kalau bicara perjalanan tuh macam-macam Om ya, tapi kalau saya mau bicara karena ini pakai sepeda, jadi ya bersepeda adanya di darat gitu Om. Maka kalau mau bilang berangkat dari Depok, kalau ke Sulawesi ini kan saya naik sepeda cuma sampai Tanjung Priok, setelah itu duduk manis, tidur manis di kapal sampai turun di Bau-Bau. Ya. Ya, tapi kalau perjalanan panjang yang memang goes ya itu dari Depok sampai masuk ke Sumatera itu murni di jalan ya, kecuali nyebrang selatnya itu Merak Bakahuni. Oke. Jadi ini Indonesia tuh luas dengan banyak apa namanya banyak suku, banyak budaya, tradisi. Jadi kita ketemu dengan macam-macam orang gitu Om, macam-macam orang dengan karakteristiknya yang itu tetap ada banyak persamanya, tapi ada juga keunikannya, khasnya, perbedaannya tetap ada seperti gitu Om. Gitu. Nah sekarang Lanjut, perjalanan mistik apakah pernah ketemu? Kalau cerita mistik sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Nah, tapi alam ini punya keunikan sendiri. Terkadang kita secara manusia dan nalurinya, dengan pikirannya, gitu ya, dengan apa yang kita lihat, mungkin terlihat sesuatu yang unik, yang tidak biasanya. Bisa jadi kalau pikiran kita terbiasa dengan hal yang mistis, jadi kita bisa kategorikan hal yang mistis. Sementara mungkin bukan hal yang mistis, hal yang biasa, tapi seperti tadi saya kasih lihat Om, bagaimana daun itu bisa bergetar begitu. Tapi mungkin saya lebih realistis gitu berpikirnya, ya sesuatu yang memang terjadi secara alamiah yang ada di situ pada waktu itu kebetulan saya lihat, saya temui ya, saya bikin video seperti gitu Om. Jadi kalau yang mistis sebetulnya lebih kepada mindset kita, sugesti kita gitu aja. Oke, ini yang terakhir barangkali saya mau tahu goes sayang Nusantara maksudnya seperti apa? Oke, goes sayang Nusantara ini itu kan kalau kita lihat ada 3 Om, 3 kata, goes sayang Nusantara. Ini goes Nusantaranya Om, Ya. di tengahnya ada sayang. Sayang ini dari 2 kata Om, sambung menyambung. Nah, sambung menyambung ini seperti air mengalir Om, nggak akan kembali. Dia mengalir aja terus, dan ini yang saya lakukan. Dia mengalir. Jadi seperti yang saya jalani, saya tidak bolak-balik di jalan yang sama di antara 2 kabupaten Om. Saya akan muter kalau harus kembali lagi. Misalnya seperti waktu saya sampai dari Masamba Om, sampai Palopo saya ke Toraja Utara, ya. Dari Toraja Utara saya ke Tanah Toraja, kembalinya saya tidak lewat jalan yang sana ke arah Palopo, tapi saya lewat muter ada jalan baru. Tetapi saya ngambil jalan barunya, saya senang tantangan. Saya masuk perkampungan yang jalan batu-batu dan akhirnya 2 hari untuk sampai di Palopo. Sementara perginya itu cuma 1 hari Om, itu udah sampai, belum sampai malam saya udah sampai. Tapi pulangnya saya harus 2 hari karena memang jalannya luar biasa beratnya, berbatu-batu. Dan itulah yang tadi kata sayang ini sambung menyambung gitu Om. Dan akhirnya untuk satu provinsi harus saya setting dulu rutenya mana supaya tidak berbolak-balik seperti gitu. Jadi ya seperti benang, dari sini disambung di sini, untuk ini sambung lagi, tapi bukan dibalikin lagi, sambung di situ kembali situ aja enggak.
Ini kan sudah 3 bulan Om. Ya. Nah sekarang kendala sepedanya sudah berapa kali ganti ban? Ganti ban enggak. Sebelum berangkat memang ban belakang saya ganti baru, tapi ban depan itu terakhir saya ganti itu di Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Itu waktu itu lalu kembali dulu sampai ke Jawa sampai Jakarta dari Surabaya, karena saya naik kapal turun Surabaya untuk balik ke Jakarta. Jadi sepanjang itu lalu pernah juga jalan juga di Pulau Jawa juga sebelum lanjutkan perjalanan gue sayang Nusantara ini di Sulawesi Tenggara itu kemarin. Nah ini jadi nggak bisa ukuran waktu, tidak ada Om. Waktu sebebas-bebasnya, nggak ada jarak sehari harus berapa gitu loh, harus berapa jam jalan atau berapa kilometer, enggak. Ini harus saya enak-enaknya, saya enjoy-enjoynya, mau jalan satu hari 30 kilo atau satu hari 100 kilo, itu seenaknya saya. Karena yang tahu kondisinya, yang tahu suasana hati saya ya saya, bukan orang lain. Ya. Jadi kalau kita pakai target untuk jalan panjang ini rasanya akan susah gitu loh untuk badan kita sendiri, menyusahkan badan, apalagi usia saya di sekarang nih masuk 65 Om. Bukan sembarangan, nggak asalan bisa jalani seperti gini. Kalau nggak hati-hati risikonya besar, akan nyusahin banyak orang. Jadi saya menghindar untuk susahin banyak orang. Oke. Terima kasih Bang John. Bisa minum kopinya Om John. Oh iya, jangan lupa seruput kopinya. Kasih dah. Sip. Kopinya siapa nih ya? Gimana rasanya? Mantap jiwa. Mantap. Oke teman-teman, semoga perbincangan saya dengan Om John bisa menginspirasi kita semua. Saat ini beliau lagi mempersiapkan diri dan rencana beliau akan meninggalkan kota Makassar keesokan harinya. Oke teman-teman, kita simak Makin banyak ini Om kata-kata terakhir dari Om John. Jadi gitu. Mungkin kalau bicara usia saya 65 ya. Tetapi semangat tetap harus kita jaga, tetap prima, tapi juga sadar usia, jadi tidak memaksakan diri dalam melakukan kegiatan. Juga karena kita tahu batas-batasnya ya, kita lakukan sebelum sampai di batasnya kita udah beristirahat seperti itu. Yang muda tetap semangat, karena yang tua aja bisa lakukan, masa yang muda nggak bisa. Siap. Betul. Ya. Oke, seperti itu. Sip. Thank you. Saya siap jalan. Ya, selamat. Besok saya kesini lagi Om John. Sini pagi jam 8. Ada. Ya. Saya masih mau jalan ke tempat yang Pak. Ya. Ya, saya jawab aja. Oke. Ya, makasih ya. Nanti. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan perjalanan dari John MT keliling Indonesia seorang diri dengan bersepeda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Sukses untuk Anda semua. Ciao.